Kajian tafsir Al-Jailani sudah sampai pada surat At-Taubah ya, ayat 119 sampai 120 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi ay yatakhallafu ar-rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Dzalika bi annahum la yusibuhum duma'un wa la nasabu wa la mahmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mauti ayyagidul kuffar wa la yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bi amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini khitabnya yang menjadi objek ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman, ya bukan termasuk. Apa perintahnya? Ittaqullah ya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah ya, takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita berani melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah. Ya, apa yang telah dijelaskan di dalam aturan agama Islam, mana yang boleh, mana yang tidak, mana haram, mana yang tidak. Jangan sampai apa yang dilarang kemudian kemelindih berani melanggar. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Itu namanya orang bahasa Jawa kemelindih, orang yang sombong. Orang yang takwa yang sesungguhnya, dia takut ya, untuk melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah. Ya, contoh, ya, ada kesempatan minum bir, minum arak, ya, minum yang memabukkan. Ada kesempatan, dia berani menolak. Ya, karena dia berpegang pada prinsip agama bahwa ini dilarang oleh Allah. Sekalipun digoda, dirayu, sedikit aja, orang lain kan nggak tahu, gitu. Dia tetap tidak berani. Dasarnya apa? Takut sama Allah. Gitu. Begitu juga ketika ada godaan lain, misalnya ada kesempatan untuk melakukan perbuatan zina. Ada kesempatan. Tapi dia berkata, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah. Sekalipun enggak ada orang. Gitu. Tapi dia punya prinsip, Allah tahu, aku takut kepada Allah. Jadi takut kalau Allah itu murka. Nah, maka orang-orang yang sudah diuji oleh Allah, ada kesempatan tapi bisa menahan diri, ini yang istimewa. Jadi ada kesempatan untuk misalnya minum-minuman atau judi atau zina, tapi dia bisa menahan diri karena takut kepada Allah. Maka orang-orang yang seperti ini istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam hadis juga dijelaskan, salah satu
dari 7 orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu seorang pemuda yang dia ada kesempatan untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini yang istimewa di hadapan Allah, ya. Maka kalau seorang pemuda sudah memiliki prinsip hak, ya, ittaqu haqqa tuqatih, ya, wa kunu, dan jadilah dirimu, ya. Jadi maksudnya dalam kondisi sarra wa dharra, dalam kondisi sulit dan dalam kondisi menderita. Ya, jadi sarok itu ya kondisi yang gak ada orang, sepi. Dorok itu kondisi yang ya susah. Misalkan tadi ada orang yang sedang puasa, ya, dia memegang teguh prinsip, kemudian ada yang nawarin makan, sekalipun dia kelaparan, dorok, ya, dia tetap tidak mau. Nah, ini orang-orang yang punya prinsip seperti ini. Ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah, karena diuji mampu berpaling dan memilih takut kepada Allah. Nah, tentu kalau di zaman sekarang, ya, ada anak-anak muda atau ada orang-orang yang ada kesempatan untuk maksiat, tapi dia bisa menjaga diri, maka kedudukan orang-orang seperti ini adalah orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'as-shadiqin, ya, beserta orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus, orang-orang yang lempeng. Ini shadiqin. Kenapa? Dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul dan oleh Al-Quran. Rasulullah melarang zina, Rasulullah melarang minum-minuman, Rasulullah melarang mabuk-mabukan. Gitu. Al-Quran juga melarang. Ya, ini yang saya yakini. Gitu. Padahal kan kadang ada godaan, nggak apa-apa, sedikit aja, kan sekali ini aja gitu. Nah, kalau terpesona, nah ini akan ikut arus. Tapi kalau punya prinsip, ya, meyakini bahwa ini perintah Allah dan Rasulnya, berpegang pada prinsip, lah ini yang tadi disebut wa kunu ma'as-shadiqin, bahwa orang-orang yang seperti ini memiliki kedudukan yang mulia beserta orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa'lamu, dan ketahuilah, maka li ahlil Madinah, maka tidak ada bagi penduduk Madinah, wa man haulahum, dan orang-orang di sekelilingnya, minal a'rabi, dari orang Arab Badui. Ya, Badui itu orang Arab pedalaman. Gitu. Ya, kalau di Arab sekarang ini masih ada Badui, itu orang-orang yang tinggal di pedalaman Arab Saudi, itu masih banyak, ya, di gurun itu masih banyak. Itu termasuk minal a'rab. Ayatakhallafu ar-rasulillah, mereka, ya, berani suloyo, artinya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berani berbeda pendapat atau tidak mengikuti dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yarghabu bi anfusihim, dan mereka juga condong bi anfusihim, dengan dirinya. Nah, contohnya ketika diajak untuk perang, ya, oleh Nabi, ternyata orang-orang Arab Badui ini pinter juga gitu. Pinternya ini beralasan, loh ngapain perang? Perang kan sama aja nyerahin nyawa gitu kan. Akhirnya dengan karakter yang demikian, akhirnya dia menolak untuk perang.
Jadi ini yang disebut ayat takhallafu an Rasulillah. Orang Badui yang dia berani suloyo, berani beda pendapat, berani tidak mematuhi dawuh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia lebih memilih dirinya daripada ngestoake dawuh Nabi. Gitu. Kenapa? Ya kalau saya mati gimana nanti gitu. Padahal kalau imannya sudah tahqiq, Rasulullah sudah merintah, nggak ada yang ditakutin lagi. Ya perang yang perang, mati malah menjadi impian oleh mereka. Karena ya, menunjukkan kepatuhan terhadap Kanjeng Nabi dan membela Islam itu. Jadi bi'angfusim an nafsih itu mereka punya hitung-hitungan. Nanti kalau saya mati gimana gitu. Bal yazibu alim ay yahfadhu nufusahum wa yakallafu fi sinati wa hifdhi wa khisda kama wal mubadarah wal musyabbah. Zalika demikian itu ya sikap orang-orang Badui yang seperti itu tadi ya, dia nggak mau repot, nggak mau mati ya di medan perang. Bi annahum maka sesungguhnya mereka la yusibuhum domaun, tidak akan ditimpa oleh mereka rasa haus, wala nasobun dan kepayahan, wala mahmasotun dan kelaparan. Padahal ini kan tadi dia diajak Nabi suruh perang itu mikir, bayangin satu perjalanannya jauh, kedua mungkin pasti lapar, tiga pasti capek. Berikutnya Pak, kalau posisi tidak beruntung mati. Jadi hitung-hitungannya nggak perang aja lah. Bikin alasan aja sama Rasulullah. Padahal kalau mereka benar-benar perang ini oleh Al-Quran. Dzalika bi annahum, padahal kalau dia ikut Rasul perang la yusibum tuh nggak bakalan sampai mereka itu kehausan. Gitu. Jadi Allah punya cara ya, untuk memberikan pertolongan itu. Wala nasobun dan juga enggak kepayahan karena Allah memberi kekuatan. Gitu. Jadi ini menarik, orang di zaman sekarang ketika diajak berjuang di jalan Allah itu kasusnya hampir sama. Ada orang yang pakai hitung-hitungan, pakai logika. Kalau saya bantuin ngerjain ini nanti dapat apa? Enggak. Gitu. Padahal kalau dia tulus ikhlas ngikuti Kanjeng Nabi, apa yang menjadi ketakutan dalam pikirannya tidak terjadi. Yang begitu juga dalam zaman sekarang. Kalau dia bisa menundukkan akalnya ya tadi, ya, kemudian tetap konsisten ya di dalam perjuangan di jalan Allah, itu sudah dijamin, nggak bakalan doma haus itu tidak bakalan keleleran bahasa Jawanya, tidak bakalan kekurangan, pasti dicukupi dan dijamin oleh Allah. Dan juga tidak sampai terjadi kepayahan, ya enjoy saja, gitu. Wala mahmasatun dan juga tidak terjadi kelaparan. Nggak ada orang yang berjuang di jalan Allah itu sampai kelaparan, apalagi sampai mati kelaparan, nggak ada. Mungkin situasi lapar ada, tapi tidak sampai kelaparan. Karena situasi lapar ini kadang nguji keimanan kita. Bener nggak sih? Padahal kalau kita yakin tahqiq, pasti Allah akan memberikan balasan yang di luar akal kita. Fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi kalau orang yang sudah memilih berjuang di jalan Allah, ya, itu tidak akan pernah terjadi kehausan. Kehausan itu artinya ya berarti dia kekurangan secara finansial, juga tidak wala nasobun, tidak payah, dan juga tidak kelaparan. Selama dia fi sabilillah li'idinihi
untuk mengagungkan agamanya Allah. Wa kalimat tauhidi, dan kalimat tauhid Allah. Nah, sementara orang-orang yang perhitungan pakai akal, dia merugi sendiri. Ya, kesana kemari, ya nggak ada solusi, ya akhirnya menyesal dengan sendirinya. Wala yata'una, dan mereka tidak menginjak mautian ya pada sebuah tempat yagidu yang membangkitkan al-kufaro pada orang-orang kafir. Wala yanaluna, dan mereka tidak memperoleh min aduwin dari musuh nailan bencana itu. Illa kutiba lahum bih, kecuali apa yang telah ditulis lahum kepada mereka bih dengannya amalun sholihah. Illa kutiba lahum bih, kecuali telah ditetapkan lahum bagi mereka bih dengannya apa amalun, amal sholihun soleh ya. Innallaha, sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan siapa Allah ajrul muhsinin, balasan bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Jadi artinya ayat ini memberikan gambaran ya tentang kondisi orang yang menggunakan akal dan hawa nafsunya ketika diajak berjuang di jalan Allah. Akalnya ngapain capek-capek, nafsunya ngapain repot-repot, ngapain harus sholat, ngapain malam-malam bangun, ngapain puasa gitu. Sementara yang satu taat dan patuh, tunduk terhadap ajaran Islam dan ajaran Rasulullah, maka efeknya bisa dilihat. Yang satu, yang pertama tadi pasti hidupnya dalam kondisi ya semakin sulit karena dia tidak percaya dengan Allah. Sementara yang pakai iman, ya Allah membalas dengan berlipat ganda. Apa yang menjadi keresuhan orang yang pertama tadi, ngapain itu, nanti capek, lapar, haus, nanti kekurangan makan. Ternyata tidak terjadi. Sebab Allah ya memberikan pertolongan kepada orang-orang fi sabilillah, yaitu berada di jalannya, terutama mereka li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah dan kalimat tauhid. Itu. Dan satu lagi, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan sekecil apapun perbuatan orang yang di jalan Allah. Sekalipun ngajar alif ba ta ikhlas karena Allah, ini tidak akan disia-siakan oleh Allah. Pasti akan diberikan limpahan balasan dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi demikian ya penjelasan dari surat At-Taubah ayat 119 dan 120. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita dapat mengambil pelajaran dari kisah di atas. Mudah-mudahan menjadi prinsip kita di dalam berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin.